Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai anotasi. Anotasi adalah pemberian label analisis pada token yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada presentasi sebelumnya kita sudah membahas bahwa tokenisasi kita analogikan dengan proses memotong sebuah adonan menjadi berbagai macam bentuk roti. Proses anotasi sendiri bisa kita analogikan sebagai proses memasak adonan tersebut dan memberikan topping atau rasa. Perhatikan pada gambar berikut, semua roti adalah donat, tapi toppingnya berbeda-beda. Bayangkan kita memiliki sebuah sistem yang menjual donat dengan berbagai macam rasa. Kalau kita memiliki roti dengan jenis yang berbeda, maka kita bisa masukkan jenis roti ini pada sistem kita, dan apabila ada toppingnya, kita juga bisa tambahkan kepada sistem kita. Jadi ketika para customer atau pembeli melihat-lihat di lapak kita, maka mereka bisa mendapatkan pilihan yang lebih banyak. Tidak cuma donat, tapi juga roti dalam bentuk yang lain dan dengan topping yang berbeda. Anotasi adalah proses melekatkan label analisis atau tag kepada token yang sudah kita definisikan sebelumnya. Bisa kita lihat, ini adalah teks yang terdiri dari satu kalimat, dan teks ini akan kita anotasi. Misalnya, hasilnya seperti ini. Pada skema ini bisa kita lihat tokenisasinya adalah pada level kata. Imperfections hanya dianotasi menjadi satu kata dan diberikan satu label analisis, yaitu N. Sedangkan pada skema tokenisasi yang kedua, imperfections dibagi menjadi 4 token dan setiap token mendapat kode analisis atau tag yang berbeda. Di dalam anotasi ada yang dinamakan tag set. Tag set adalah kumpulan dari label analisis. Misalnya di sini kita lihat ada sebuah teks yang diberikan label analisis secara otomatis. Meskipun diberikan secara otomatis, namun yang mendesain kode-kode ini manusia juga. Dan kode-kode ini memiliki makna. Misalnya D merujuk kepada determiner, kemudian N merujuk pada kata benda, V merujuk pada verba atau kata kerja, dan A merujuk pada adjektiva atau kata sifat. Bolehkah kita mengganti? Misalnya kita menggunakan A untuk adverbia? Tentu saja bisa. Ada berbagai macam jenis anotasi, mulai anotasi morfosintaksis yang biasa kita sebut post-tagging, lemmatisasi, anotasi sintaksis, semantik, morfologi, pragmatik, dan wacana atau discourse. Dan kalau Anda tertarik, Anda bisa membaca buku ini yang judulnya Corpus Annotations. Di situ dijelaskan lebih detail mengenai anotasi. Sekarang kita akan membahas post-tagging atau anotasi pada level kata. Contohnya adalah, misalnya kita punya satu kata dalam bahasa Inggris yaitu imperfections, dan kata ini dihitung satu token, kemudian diberikan satu label analisis yaitu tag. Contoh berikut ini bukan post-tagging, karena dia satu kata, imperfections, tapi ditokenisasi menjadi 4 token dan setiap tokennya menerima tag tersendiri. Sekarang kita bicara mengenai informasi yang ada di dalam label analisis atau di dalam tag-nya. Informasi tersebut bisa sangat sederhana, yaitu misalnya hanya kelas kata saja, seperti ini. Jadi kalau ada kata said, maka akan dianotasi sebagai verb, yaitu kelas kata verba. Namun ada juga tag yang menggabungkan kelas kata dan makna infleksi. Misalnya, kita lihat said di sini tidak lagi dianotasi menjadi verba, tapi dianotasi dengan kode VVD. V-nya bermakna verba, yaitu kelas kata sama seperti sebelumnya, sedangkan VD adalah inflectional value-nya, yaitu past tense. Sehingga said di sini adalah kata kerja yang digunakan dalam bentuk past tense. Apakah format dan label anotasi akan selalu sama antara satu sistem tagging dan sistem yang lain? Tidak juga. Skema yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda. Mari kita simak ilustrasi berikut. Saya punya satu teks yang masih mentah di sini, dan kita akan melihat bagaimana teks tersebut ditokenisasi dan dianotasi
serta tagger apa yang digunakan. Ini hasilnya. Yang pertama menggunakan tree tagger, kemudian yang kedua menggunakan clause, dan yang ketiga menggunakan Stanford Post Tagger. Jika kita lihat sekilas, ketiganya ada perbedaan, baik dari segi format maupun dari segi label anotasinya. Namun semuanya masih merupakan anotasi pada level kata. Sekarang mari kita perhatikan perbedaan antara ketiga hasil anotasi tersebut. Kita lihat yang pertama, ini dari tree tagger. Kita lihat satu kata itu Fulton. Ini nama daerah ya. Kita lihat formatnya adalah kata, kemudian disusul dengan underscore. Kemudian labelnya adalah NP. Oke, labelnya adalah NP. Sekarang kita bandingkan dengan yang kedua, yaitu dari clause. Kita lihat kata yang sama, formatnya sama, yaitu kata, kemudian disusul dengan underscore, tapi label analisisnya berbeda, yaitu NP0. Dan yang terakhir, kita lihat dari Stanford Post Tagger, kode anotasinya dan formatnya sama-sama berbeda. Kita lihat di sini, katanya sama, yaitu Fulton, tapi yang digunakan bukan underscore lagi, tapi garis miring. Kemudian, tag atau label analisisnya juga berbeda, yaitu NNP. Sebagai ilustrasi, kita akan bandingkan dua skema yang berbeda. Yang pertama, skema yang digunakan di clause, dan yang kedua, skema yang digunakan di Stanford Post Tagger atau dari Penn Tree Bank. Sebagai contoh, kita akan melihat tiga label yang digunakan di clause 7 tag set. Ada NN, NN1, dan NN2. NN adalah label untuk nomina yang bentuk singular dan bentuk pluralnya sama. Jadi bentuk tunggal maupun bentuk jamaknya sama. Misalnya sheep ya, dan cold. Bentuk singularnya ya sheep dan bentuk pluralnya ya juga sheep. Kemudian yang kedua, NN1. Kalau NN1 ini adalah bentuk nomina singular. Jadi seperti book atau girl, sedangkan NN2 merujuk pada bentuk plural yang berbeda dengan bentuk singularnya. Misalnya books atau girls. Baik, sekarang mari kita lihat skema yang berbeda. Sekarang mari kita lihat beberapa tag dari Stanford Post Tagger atau Penn Tree Bank tag set. Ada dua tag yang saya tampilkan di sini, yaitu NN dan NNS. Meskipun hanya dua label atau dua tag, tapi dua tag ini ekivalen dengan tiga tag yang ada di clause 7. Kenapa demikian? Bisa kita perhatikan sebagai berikut. Jadi NN yang digunakan di Stanford Post Tagger ya, bukan yang digunakan di clause 7. Dia merujuk pada dua jenis nomina. Pertama, nomina yang bentuk tunggal maupun bentuk jamaknya sama, seperti sheep atau cold, dan dia juga bisa merujuk pada nomina tunggal, seperti book atau girl. Kemudian, tag selanjutnya, yaitu NNS, ini ekivalen dengan NN2 pada clause 7. Kita lupakan dulu perbedaan antara beberapa skema anotasi dan sekarang kita fokus pada satu skema anotasi dulu, yaitu clause. Kebanyakan teks korpus yang berbahasa Inggris di clause di CKP Web dianotasi menggunakan clause tagger yang menggunakan clause annotation scheme. Salah satunya adalah Brown Family Corpus yang extended. Kita ambil saja contoh tiga label yang sudah kita bahas sebelumnya, dan ini adalah penampakan dari teks yang sudah dianotasi menggunakan label-label tersebut. Sheep
dianotasi menggunakan label NN, book dianotasi menggunakan kode NN1, dan books dianotasi menggunakan kode NN2. Karena teks ini sudah dianotasi menggunakan label-label ini, maka kita bisa menelusuri Brown Family Corpus menggunakan label-label ini. Jadi kalau kita memasukkan kode NN ke query box-nya Brown Family Corpus, maka nanti kita akan mendapatkan semua token yang dianotasi dengan kode tersebut. Jika kita memasukkan kode NN1, kita juga akan mendapatkan semua token yang dianotasi dengan kode NN1. Jika kita memasukkan kode NN2, kita juga akan mendapatkan semua token yang dianotasi dengan kode NN2. Jadi bukan cuma books saja ya, tapi juga girls, developments, houses, computers, televisions, dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan, apa sih gunanya menganotasi suatu korpus atau beberapa korpus? Tentu saja jawaban dari pertanyaan ini sangat bergantung dari riset yang kita lakukan atau tujuan dari kita menganotasi korpus tersebut. Namun akan saya berikan beberapa ilustrasi saja. Pertama, kita bisa mengekstraksi semua kata dari satu kelas kata tertentu, misalnya nomina plural. Kemudian, misalnya kita juga bisa menampilkan noun phrase yang terdiri dari formula tertentu, misalnya determiner, adjective, dan noun. Kita juga bisa, misalnya, menelusuri kelas kata tertentu yang berulang, misalnya adverbia seperti really, really, atau very, very. Kemudian kita juga bisa membandingkan penggunaan satu kelas kata di dalam satu teks dan teks yang lain, misalnya teks fiksi atau teks akademik. Tentu ini hanya beberapa contoh dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain tergantung dari riset yang Anda lakukan. Sekarang kita akan mencoba bagaimana melakukan penelusuran menggunakan tag di dalam korpus yang sudah dianotasi. Namun hal yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan bahwa korpus yang akan kita telusuri itu sudah di tag. Karena kalau belum di tag atau belum dianotasi, maka kita tidak akan bisa melakukan penelusuran berbasiskan tag. Kita lihat kita sudah masuk di CKP Web Lancaster University. Sekarang saya akan coba masuk ke salah satu korpus, yaitu korpus bahasa Malaysia yang dikumpulkan datanya dari Wikipedia. Kita lihat di sini, Malaysian Wikipedia. Kemudian kita masuk ke korpus metadata. Dan kita lihat di sini keterangannya adalah there is no word level annotation in this corpus. Jadi kita tidak bisa melakukan penelusuran berbasiskan tag ke korpus ini. Kita pilih korpus yang lain saja. Saya akan pilih misalnya, kita coba Brown Family Extended Corpus. Kita lihat korpus metadatanya, dan di sini kita lihat bahwa ada beberapa skema anotasi dan part of speech tagging dianotasi menggunakan tagset dari clause 7. Tagset ini adalah kumpulan dari kode-kode atau label analisis. Jadi yang bisa jika kita bandingkan antara korpus bahasa Malaysia, korpus Wikipedia Malaysia lebih tepatnya, dan korpus Brown Family Extended, maka kita bisa melakukan penelusuran berbasiskan tag di korpus Brown Family dan bukan di korpus Wikipedia bahasa Malaysia. Setelah kita bisa memastikan bahwa korpus yang kita tuju sudah dianotasi, hal selanjutnya adalah kita harus pastikan bahwa kita merujuk pada tagset yang benar. Kita lihat di sini, kita akan menggunakan Brown Family Extended Corpus dan tagsetnya yang digunakan adalah tagset clause 7. Kita lihat di sini adalah ada daftar kode atau label, kemudian contoh dan makna yang dirujuk. Misalnya kita lihat di sini, ada kode JJ, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JK, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JK, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JL, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JM, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JK, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JL, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JM, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JL, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JM, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JL, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JM, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JL, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JM, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JL, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JM, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode JL, yaitu General Adjectives, kemudian ada kode J
kemudian JJR, General Comparative Adjective, yaitu kata sifat yang bentuknya komparatif, seperti older atau better. Sedangkan JJT, ini yang bentuknya superlatif, seperti oldest, best, atau strongest. Ini sekadar contoh saja, pastikan kita menggunakan kode-kode yang ada di sini sesuai dengan makna yang dirujuk. Selanjutnya, kita harus memastikan bahwa kita menggunakan format yang benar dalam melakukan penelusuran. Untuk CKP Web, formatnya bisa kita lihat di sini, Simple Query Language Syntax. Kemudian di sini ya, kita lihat bahwa formatnya adalah underscore, kemudian disusul dengan label analisis. Kalau kita sudah melaksanakan semua prosedur tersebut, sekarang kita akan mencoba melakukan penelusuran menggunakan label analisis atau tag. Kita ke query box dulu, kemudian masukkan kode yang kita inginkan. Di sini saya gunakan JJT. Kalau kita masih ingat tadi, JJT ini merujuk pada kata sifat yang bentuknya superlatif, seperti best, hardest, ya, dan sebagainya. Kita lihat saja. Kita klik Start Query. Ini hasilnya, sepertinya benar ya. Ada biggest, kemudian best, worst, kemudian highest, latest, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lakukan frequency breakdown. Oke, kita lihat di sini ada daftar semua kata sifat yang sifatnya yang bentuknya superlatif. Frekuensinya ada 6673 di dalam korpus Brown Family Extended Corpus. Kemudian kita juga bisa menggabungkan menggunakan union di dalam penelusuran menggunakan tag. Misalnya kita ingin menelusuri dua kategori sekaligus, yaitu kata sifat yang komparatif dan yang superlatif. Caranya adalah kita masukkan query seperti ini. Ya, kita mulai dengan buka kurung dulu, kemudian underscore, kemudian masukkan query untuk yang superlatif, yaitu JJR. Lalu berikan tanda vertical bar, masukkan lagi, underscore lagi, disusul dengan label analisis atau tag untuk kata sifat yang superlatif. Kemudian start query, kita lihat di sini ada best yang superlatif, dan ada cheaper yang comparative. Kita bisa lihat lebih jelas di frequency breakdown, ada best, better, higher, greater, kemudian ada juga greatest, ini yang superlatif ya. Keduanya, baik yang superlatif maupun yang komparatif, ada di dalam satu hasil penelusuran. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan query berbasis tag dan juga wildcard. Saya akan masukkan query ini. Ini adalah kombinasi dari tag dan wildcard. Yang pertama saya masukkan JJ saja seperti ini. Kemudian ada tanda plus. Kalau ada tanda plus seperti ini, maka nanti CKP Web akan menelusuri tag JJ ditambah satu huruf apapun itu. Kalau kita lihat kembali di tag setnya ukrel 7 setelah JJ, sebentar ya, oke, hanya ada dua, yaitu JJR dan JJT. Jadi hasilnya nanti akan sama seperti penelusuran kita sebelumnya yang menggunakan union, tapi kita akan menggunakan teknik yang berbeda. Oke, saya akan klik Start Query. Kita lihat sama seperti sebelumnya. Untuk memastikan saja, kita lihat frequency breakdown, ada best yang superlatif, ada better ada best yang superlatif dan better yang komparatif ya. Kemudian ada greatest yang superlatif, ada earlier yang komparatif, ada worse yang juga komparatif, dan sebagainya. Daftar ini bisa di-download ya. Jadi kalau kita klik di sini, nanti CKP Web akan memberikan kita hasil berupa text file seperti ini dan beserta data-data statistiknya,
sehingga bisa kita simpan kalau kita ingin melakukan analisis yang bentuknya kuantitatif. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom yang sudah disediakan. Terima kasih.